Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara terbebas dari hutang pinjol tanpa perlu membayar tagihan. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang lagi pusing untuk bayar tagihan agar bisa terbebas dari jerat pinjaman online. Nah, pertama-tama kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar kita terhindar dari dosa riba, terhindar dari jeratan pinjaman online, dan mendapat pertolongan Allah agar kita bisa membayar lunas semua tagihan kita di pinjaman online. Amin amin ya robbal alamin. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah cara kita agar terbebas dari pinjaman online tanpa perlu membayar tagihan. Yang pertama, teman-teman harus galbaikan pinjaman. Nah, ini wajib teman-teman karena itu adalah salah satu solusi agar teman-teman tidak perlu membayar tagihan. Dan yang perlu teman-teman ingat adalah teman-teman harus copot kartu yang berhubungan dengan pinjaman online dan uninstall aplikasinya sekarang juga. Gak perlu nunggu-nunggu agar teman-teman bisa hidup tenang, karena kalau kita sudah tidak punya uang, kita harus galbay aplikasinya agar nanti kita tidak perlu membayar tagihan. Nah, nanti gimana Bang, apakah pinjaman online-nya rugi atau tidak? Nah, saya pastikan tidak akan rugi teman, karena semua pinjaman online untuk saat ini diwajibkan mengasuransikan pinjaman online-nya. Jadi jika kita pinjam 2 juta, maka pinjaman tadi kita melalui pinjaman online itu diasuransikan ke pihak yang lain. Jadi jika kita ada kemungkinan gagal bayar atau tidak bayar, itu pihak pinjaman online akan bisa untuk mencairkan dananya melalui asuransi tersebut. Jadi kita ini di cover asuransi, jadi tidak perlu khawatir untuk galbay. Pihak pinjaman online tidak akan rugi. Dan parahnya jika kita nggak bayar, itu adalah debt collector yang datang ya teman, padahal mungkin dari asuransinya sudah cair. Jadi jika kita bayar ke debt collector, artinya kita menguntungkan debt collector dan menguntungkan pinjaman online, karena pinjaman online dapat dua ya teman. Yang pertama dari asuransi karena kita nggak bayar, yang kedua dari kita karena kita sudah bayar. Jadi aplikasi bisa double untungnya dari pinjaman online ini. Terus teman-teman harus punya mindset yang kuat, harus punya semangat yang kuat kalau teman-teman sudah melakukan gagal bayar di pinjaman online. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu was-was, karena pinjaman online itu resikonya jika kita galbay itu tidak seserem yang teman-teman pikirkan. Mungkin kita cuma ditagih debt collector, itu juga kalau domisili kita di kota-kota besar ya teman, dan aplikasinya juga mungkin Akulaku atau Kredivo yang bisa menagih. Untuk aplikasi yang lain misalnya ada Kami atau Easy Cash atau yang lain ada Pundi atau Astra Cash, itu kemungkinan besar debt collectornya masih seputar Jabodetabek, dan itu pun kemungkinan kecil ya teman, jadi sedikit sekali karena aplikasinya masih tergolong sangat sedikit sekali. Jadi jika teman-teman ingin galbay, itu kemungkinan besar tidak akan ditagih oleh pihak debt collector karena aplikasinya juga masih aplikasi kecil, belum besar seperti Akulaku atau Kredivo. Nah, untuk yang terakhir, jika teman-teman sudah galbay, teman-teman harus paham tentang resiko terakhir, yaitu teman-teman bisa kena BI checking. Nah, BI checking itu teman-teman tidak akan bisa untuk melakukan pinjaman di bank manapun, bank swasta atau pinjaman online. Misal mau pinjam KUR BRI atau mau pinjam KPR rumah, kredit motor atau mobil di FIF atau yang lainnya, itu tidak bisa teman, karena data teman-teman sudah busuk. Tapi itu tidak berpengaruh jika teman-teman sudah nggak ingin pinjaman online lagi. Nah, setelah itu teman-teman nggak bisa langsung diam ya teman-teman, harus banyak berdoa, banyak bersedekah agar nanti pintu rezeki teman-teman bisa bertambah lebih lebar lagi, agar teman-teman punya finansial yang bagus untuk ke depan. Nah, kalau finansial sudah bagus, teman-teman bisa untuk memenuhi kebutuhan teman. Nah, kebutuhan yang primer dahulu diutamakan ya, kalau sudah nanti kebutuhan yang sekunder seperti pinjaman online, tagihan yang lain-lainnya itu bisa teman-teman bayar karena teman-teman punya finansial yang bagus. Jadi saran saya, dekatkan diri kepada Tuhan, teman-teman banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak memberi kepada orang yang nggak mampu, itu sangat amat bisa membuka rezeki kita. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.